Kalimantan Selatan itu kebetulan ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi epicentrum eksploitasi tambang sejak tahun 80-an. Penghasil tambang terbesar kedua nasional setelah Kalimantan Timur. Dan ditongkrongi oleh ratusan perusahaan tambang, korporasi tambang juga kelapa sawit. Sampai hari ini dan alhamdulillah menggundulkan hutan di Kalimantan Selatan dan melahirkan ratusan lubang tambang. Dan memarginalkan local community menjadi suku Kurdi di halaman dan terusir di kampung halaman karena ada ekspansi industri kelapa sawit dan tambang. Jadi kita ini sebetulnya berada di alam VOC baru. Jadi kita ini lebih kejam daripada VOC. Kalau VOC dulu hanya ngerampok cengkeh pala di di Indonesia Timur, di Maluku, di Ambon. Saya kebetulan pernah saya tinggal di Ternate, di Maluku Utara, Halmahera, Bacan, Jailolo, Tidore, Gurua, Kopi, mengenai konflik sosial. Saya lihat juga ada cengkeh AVO, UPO di Ternate yang usianya sudah 600 tahun yang lalu. Jadi kita ini sekarang hidup di alam VOC baru. Kalau VOC itu nggak terlalu ngurusin soal-soal politik. Sekarang ini oligarki, sumber daya alam dan economic resource, tapi juga ngerampok kekuasaan negara dengan berbagai macam cara dan modus operandi. Salah satunya adalah lewat partai politik. Dan tambang menjadi instrumen persekongkolan dan praktek korupsi antara bandit politik dan bandit ekonomi. Saya menggunakan istilahnya Profesor Mansur Olson meminjam istilah roving bandit dan stationary bandit supaya agak ilmiah sedikit, karena saya sekali dosen saya nyebut teori lah. Jadi Mansur Olson menyebut ada semacam namanya stationary bandit, perebutan wilayah kekuasaan oleh para perampok-perampok untuk menguasai sumber daya alam, dan sumber daya alam itu sangat terbatas. Katakanlah tambang itu sebagai unrenewable resources, sumber daya alam yang tidak terbarukan dan tidak bisa ditanam kayak pohon pisang, tumbuh, ya habis ya habis. Nah, ini namanya unrenewable resources. Nah, bagi saya sumber daya alam ini, kelapa sawit dan batu bara, itu bukan sekedar aktivitas bisnis ekonomi doang, tetapi itu sudah menjadi instrumen persekongkolan, perselingkuhan aktor bisnis dan politik. Lebih-lebih menjelang pilkada dan pilpres. Ya kita tahulah siapa di belakang Jokowi, siapa di belakang Prabowo pada pilpres 2019. Dan itu bukan rahasia umum, orang sudah tahu semua. Siapa yang menguasai lahan-lahan IKN sekarang di Pasir Penajam, itu sudah tahu semua. Ya bukan orang Kalimantan Timur atau etnis lokal Dayak di situ. Ya orang-orang dari Jakarta lah. Baik itu yang masih pensiunan maupun yang sudah pensiun maupun yang belum pensiun. Ini problem kita. Problem demokrasi pengelolaan sumber daya alam. Tadi Bang Dr. Abraham Samad menyebut soal tata kelola sumber daya alam. Kita ini sudah saatnya berhenti mengecat langit atau mengirim garam di Pulau Madura. Saya ngomong begini ini nggak kehitung lagi, udah ratusan kali. Bicara soal keprihatinan bad corporate practice. Bicara soal regulasi. Soal kebijakan. Yang buatkan DPR. DPR juga banyak belakang DPR Kalimantan Selatan. Saya kebetulan pernah staf ahli yang tidak ahli di Komisi 3 Provinsi Kalimantan Selatan. Bagaimana sebuah regulasi kebijakan yang lain bisa membela kepentingan publik? Mereka semua pengusaha tambang di situ. Tentu saja ada bau amis kebijakan yang membela kepentingan pengusaha tambang.
Nah, sumber daya alam yang kaya ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di Indonesia ini sebagaimana pengkhianatan terhadap pasal 33. Ini kan pengkhianatan yang telanjang terhadap konstitusi negara pasal 33. Kita ini seharusnya kaya semua. Nggak ada yang jadi gelandangan, nggak ada orang nggak kuliah, nggak ada yang nggak sekolah, nggak ada 12 juta rakyat Indonesia bayi yang stunting, nutrisi stunting. Tapi faktanya ada 12 juta rakyat Indonesia bayi kekurangan gizi. Di tengah sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam kita ini belum menjadi blessing, berkah bagi kehidupan bangsa dan negara dan keadilan. Jangankan negara, jangankan rakyat yang regaya aja nggak dapat apa-apa dari sumber daya alam ini. Contohnya Papua. Berapa persen sih royalti yang kita dapat? Royalti di Kalimantan Selatan itu lebih 3,7 triliun. Itu ampasnya doang. Yang setiap tahun jutaan metrik ton diekspor ke India, ke Cina. Batu bara lewat Sungai Barito. Papua, penghasil tambang terbesar di dunia. Emangnya Indonesia ini dapat apa? Yang Indonesia aja nggak kenapa negara nggak ada dapat apa, apalagi rakyat. Jadi memang ini persoalan regulasi, persoalan politik. Karena negara kita ini sudah bergeser menjadi state capitalism, sudah dikuasai oleh pemilik modal. Jadi negara mengalami state weak, negara sudah lemah. Bagaimana bisa nggak lemah? Jadi gubernur bupati dibiayai oleh para cukong perusahaan tambang batu bara. Kepala daerah yang terpilih, di belakangnya sejumlah sederet perusahaan tambang, kelapa sawit. Dan para bandar-bandar itu menjadi namanya shadow government, pemerintahan bayangan. Saya meminjam istilahnya Profesor Barbarowit. Shadow state, negara bayangan. Jadi negara kita ini sekarang ini sedang dikuasai oleh negara bayangan. Siapa? Negara bayangan itu adalah pemilik modal. Local strongman, local bossism. Itulah negara bayangan. Karena dialah menjadi supporting financial for local election. Jadi, bicara demokrasi, sangat kuat kaitannya dengan pengolahan sumber daya alam. Jadi kita jangan melihat sumber daya alam ini sekedar aktivitas bisnis. Tapi so far jauh lebih itu adalah instrumen perselingkuhan membangun namanya patronase bisnis dan politik menciptakan kroni kapitalis. Bagaimana kita melihat Undang-Undang Dasar 45? Saya bilang sama teman, tema ini ngeri-ngeri sudah saya lihat ini. Dari skandal uang kotor 303 hingga pengkhianatan atas pasal 33 UUD 45. Dari dulu memang negara ini sudah dikhianati. Ya. Dikhianati. Negara ini kan punya kuasa sebetulnya. Sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat ini. Tapi faktanya enggak. Sumber daya alam kita dikuasai oleh korporasi, oleh para mafia tambang, dan dikuasai oleh gerombolan mereka. Kawan-kawan semua, ini keprihatinan kita. Indonesia ini terlalu kaya. Dari Sabang sampai Papua, sampai Merauke. Apa yang nggak ada di Indonesia? Kita ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai negara yang kaya. Kita sebagai negara memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, 98.000 kilometer. Negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia. Penghasil tambang batu bara terbesar kelima penghasil nikel terbesar di dunia, pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Everything ada di Indonesia semua. Tapi siapa yang menikmati semua ini? Rakyat hanya menerima bencana. Kebakaran hutan gundul, banjir, lubang tambang. Dalam aspek sosial terjadi konflik sosial. Perebutan lahan-lahan antar korporasi dengan masyarakat.
Ini terjadi di mana-mana. Dan Indonesia nih di mata kapitalisme global itu menjadi like a golden boy or the beautiful girl. Menjadi perubahan. Saya kira juga G3, G20 di Bali ini juga, saya kira juga tidak lepas dari bagaimana menjadikan Indonesia sebagai instrumen perebutan ekonomi global, karena tahu betul negara-negara yang datang ke Bali itu bahwa Indonesia like a beautiful girl, menjadi ajang perebutan ekonomi global yang ada di pertemuan di konferensi tingkat tinggi G20 ini. Tapi sayang, tidak ada pembahasan yang serius bagaimana mengedepankan environmental ethic. Ketika negara bicara soal perubahan iklim cuaca, global warming, nggak ada dibahas itu. Bagaimana menerapkan environmental ethic, habitat yang lain misalnya burung, cacing, ulat di hutan juga punya hak untuk hidup. Bukan hanya manusia. Makhluk yang lain juga. Burung bersarang, di pagi hari burung berkicit di dahan, di ranting buat sarang, buat bisa bertelur. Tapi kan sudah nggak ada pohon, mau kemana dia? Ini namanya environmental ethic. Kalimantan sebagai garis khatulistiwa, paru-paru dunia. Masih pantaskah Kalimantan itu sebut paru-paru dunia? Hutan nggak ada lagi. Nggak ada lagi bro, hutan bro. Bahkan nama Gunung Meratus itu yang menjadi inceran, kalau nggak kuat Walhi LSM Enjoy memprotes karena ada penolakan resistensi, itu mau ditambang hutan Gunung Meratus menjadi inceran, baik itu penambang ilegal maupun ilegal, tidak ilegal. Tadi bicara Mas sahabat Gigi bilang ilegal, sama ilegal mau tidak sama mau struktur alam menjadi rusak hancur semua. Illegal mining itu tidak bekerja sendiri. Itu bekerja terstruktur. Ada backing, ada aparat. Ada kekuasaan. Ada proteksi. Ya, kasus Usman. Wah, ini sebuah kecelakaan yang betul-betul telanjang ini. Bagaimana nyanyian Ismail Bolong dan viral di mana-mana, ya, dan merembet sampai ke Mabes. Bagaimana institusi kepolisian sudah dikangkangi oleh praktek-praktek mafia tambang, dan ini bukan rahasia. Misalnya ke Kalimantan Selatan, siapa yang mau jadi Kapolda di Kalsel itu harus tahu passwordnya. Kalau nggak tahu passwordnya, ya susah. Siapa penguasanya local strongman di South Kalimantan Province? Ya, ini bukan soal jadi Kapolda, tapi di situ ada satu industri tambang yang luar biasa, ya, dan semua orang terlibat. Saya suka cerita begini, sebagai orang Kalimantan Selatan, sangat prihatin melihat dalam konteks Kalsel misalnya. Bicara soal IVM, Human Development Index, Kalimantan Selatan itu ranking ke 25 dari 30 provinsi. Kualitas pembangunan sumber daya manusia. Di tengah sumber daya alam yang kaya. Parameter pembangunan infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga kita ketinggalan. Jadi siapa yang menikmati tambang ini? Lagi-lagi saya mengatakan bahwa ini persoalan sistem, regulasi, dan kebijakan. Revisi Undang-Undang Minerba ini sebagai menjadi window opportunity bagi pengusaha tambang untuk mengeksploitasi habis-habisan dan tidak menguntungkan rakyat. Ditambah lagi Undang-Undang Cipta Karya, Omnibus Law, itu sama melengkapi semua. Bagaimana bekerjanya oligarki ekonomi, dan itu menjadi payung ilegal bagi para pengusaha dan diciptakan, diproteksi oleh negara. Bagaimana rakyat? Jadi kita jangan bermimpi menghayal Indonesia negara yang kaya sumber daya alam, automatically rakyat ini sejahtera. Belum ada satu buku yang ditulis oleh profesor di dunia ini.
Belum ada satu literatur yang mengatakan negara yang kaya sumber daya alam, secara praktis negara itu kaya. Belum ada teorinya. Kita lihat Venezuela yang memiliki energi. Kita melihat Belanda yang terkena Dutch disease, penyakit Belanda. Dan beberapa negara yang lain. Profesor Jeffrey Sachs dalam tulisannya Escaping Natural Resource Curse, kutukan sumber daya alam. Tidak ada negara yang kaya sumber daya alam, rakyatnya sejahtera. Justru beberapa penulis asing mengatakan, justru negara yang kaya sumber daya alam itu cenderung penguasanya itu koruptif. Karena menggunakan house to use institution rent-seeking behavior. Kita lihat bagaimana film Blood Diamond di Sierra Leone. Kita suka nonton itu. Dan mahasiswa saya wajibkan nonton film itu. Saya bilang sama mahasiswa kita buat film juga. Block coal mining. Darah batu bara saya bilang. Tidak ada tambang yang mensejahterakan. Sejarah tentang eksploitasi sumber daya dimulai sejak zaman Belanda. Sumatera itu kelapa sawit. Bangka Belitung, timah Bangka Belitung. Sampai habis timah di Bangka Belitung itu. Ya, Umbilin, tambang di situ. Kalimantan sejak tahun 80-an, awal tahun 80-an. Kemudian Papua sejak tahun 60-an dikuras. Ya, saudara-saudara kita di Papua gitu-gitu aja. Jadi apa? Jadi sudah saatnya negara ini jangan dimanjakan sumber daya alam. Karena Jepang bisa maju, Korea Selatan bisa maju, Taiwan bisa maju. Itu bukan mengandalkan sumber daya alam. Tapi diandalkan human resource development. Membangun sumber daya manusia lewat kualitas pendidikan. Kalau bicara outlooking for the future, saya kira bicara soal sumber daya alam itu sudah tidak relevan lagi. Tapi membangun human resource development lewat kualitas pendidikan yang ada. Tapi sayangnya, di Indonesia hampir 4.000 universitas. Nggak ada yang masuk ke Asia Tenggara, Asia boro-boro Asia. Kita dibawa Malaysia. Dibawa Universitas Singapura. Ini bicara soal geopolitik ekonomi global. Jepang bisa maju, nggak punya tambang di sana, nggak punya kelapa sawit, Korea Selatan, Taiwan. Tapi dia bangun adalah manusianya. Mennya dia bangun. Nah, kita dimanjakan oleh sumber daya alam. Dan sumber daya alam kita di era demokratisasi sekarang ini melahirkan oligarki-oligarki lokal. Saya tidak mengatakan zaman Soeharto itu gak ada oligarki, tapi oligarki ada di Cendana. Sekarang ini, pasca reformasi, 20 sekian tahun, oligarki bagikan amuba di musim hujan sekarang, menyebar ke daerah. Yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi sekarang yang penting dan menentukan permainan politik lokal di Pilkada di Indonesia. Karena dia memiliki opportunity, kesempatan dan melakukan perselingkuhan dengan penguasa daerah dan tampil menjadi local strongman. Dan dia memegang regulasi, memegang kebijakan, berselingkuh dengan penguasa daerah. Dan dia mengendalikan kekuatan ekonomi dan politik. Bagaimana bicara demokrasi seperti ini? Saya mengatakan demokrasi ini kan hanya arena pestanya para kaum oligarki, elit-elit politik, dan elit bisnis. Jadi kita masih jauh lah bicara demokrasi. Yang kita baru menghadirkan demokrasi prosedural dan formalitas. So far kita masih jauh bicara demokrasi substantif. Sebagaimana diteorikan oleh Profesor William Case. Dan tambang, kelapa sawit, bukan sekedar aktivitas bisnis, tapi sudah menjadi instrumen membangun patronase bisnis dan politik, membangun kroni bisnis dan politik. Yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki akses dan relasi kuasa antara penguasa daerah dan pemilik modal. Ini yang terjadi baik di level lokal maupun nasional. Sahabat semua, baik offline dan online, ini yang bisa saya antarkan diskusi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diskusi ini saya mengapresiasi sahabat-sahabat semua ini. Mengangkat tema-tema yang penting yang seperti ini. Dikala Indonesia demokrasinya sudah terjebak pada demokrasi monofaus. Demokrasi monofaus itu
Ibaratnya perempuan yang punya suami nggak bisa hamil-hamil. Karena rahim demokrasi kita sudah terkontaminasi dengan politik uang. Arena pilkada syarat dengan food buying. Jadi bagaimana melahirkan demokrasi yang substantif? Rahim demokrasi kita sudah terkontaminasi dengan politik uang, persekongkolan, political transaksional. Jadi jangan berharaplah siapapun presiden yang akan datang. Apakah dari kelompok oligarki atau non-oligarki. Selama sistem kekuasaan, selama sistem partai politik, selama sistem pemilu, selama presiden threshold yang masih begini ini, ya masih mempertahankan 20%. Kita berada dalam demokrasi TikTok, demokrasi yang lucu-lucu aja, ngabisin uang negara, ya nggak melahirkan apa-apa. Ya presidennya itu juga sudah bisa tebak bapak-bapak siapa yang jadi presiden akan datang. Soal cara aja. Jadi tidak ada perubahan. White and people itu nggak ada. Perubahan itu nggak ada. Yang ada demokrasi lucu-lucu, demokrasi monopaus, dan rakyat itu sekedar menjadi objek agregasi kepentingan-kepentingan partai politik, dan masyarakat juga ngerti kita nih mau apa. Ya, bicara soal politik, demokrasi rakyat nggak penting. Yang penting masyarakat itu, apalagi musim pilkada, musim pilpres, dalam perspektif masyarakat, wah ini nih bagi-bagi rezeki nih. Ya, kayak malaikat Mikael. Itu aja. Nggak ada. Kita capek ngomong narasi, nggak jadi duit. Ngomong politik nggak jadi apa gula kopi. Tapi saya bilang politik menentukan harga kopi, menentukan harga perempuan. Itu politik. Karena itu soal kebijakan. Jadi sahabatku semua, tema ini mari kita senantiasa golarakan. Jangan dari ruangan ini langsung bilang, kita mengatakan apa hasil diskusi ini. Saya paling sebel kalau ngomong di mana-mana, diundang ke daerah, Tauheb, apa solusinya? Saya bukan anggota dewan. Tugas saya bukan membangun jembatan. Kalau membangun jembatan, 2 tahun, 3 tahun bisa selesai. Yang kita bangun ini adalah world view. Membangun state of mind. Membangun perspektif world view. Karena kita memiliki literasi yang ada di Asia Tenggara. Kita ranking kelima. Makanya kita dibodoh-bodoh oleh partai politik. Dan kita tidak pernah dicerdaskan. Jadi yang kita bangun adalah world view. State of mind. Bukan membangun jembatan jalan raya. Itu urusan PU. Itu urusan DPR. Tapi seorang akademisi, aktivis, LSM, jangan pernah kita bosan menarasikan ini. Itu tugas akademik kita, tugas intelektual kita. Paling tidak satu, kita memiliki kemampuan transformatif, knowledge. Yang kedua, memiliki semangat liberation, pembebasan. Yang tidak kalah penting adalah memiliki semangat profetik, semangat kenabian. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun, tapi umatnya hanya 7000 tahun. Mudah-mudahan dengan umat-umat yang ada di ruangan ini menjadi umat yang tercerahkan dan bisa menjadi viral di mana-mana dengan Zoom yang luar biasa ini. Dan ini menjadi satu getaran di pelosok bumi Nusantara ini. Terima kasih sahabatku semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.